Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Rusdi Maulana akan menemani Anda dalam Berita Makassar hari ini. Dan kami akan menyajikan sejumlah berita menarik yang akan kami sajikan. Berikut informasi utama hari ini. Diduga salah paham, sekelompok pemuda dengan para penghuni asrama mahasiswa Papua di Kota Makassar terlibat saling serang. Polisi gerebek sebuah gudang yang dijadikan tempat pembuatan senjata tajam di Kota Makassar. Ribuan sajam disita dan 3 pelaku ditangkap. Gedung praktikum SMA Negeri 8 Kabupaten Sidrap terbakar. Puluhan unit komputer hangus. Kita ke informasi pertama hari ini. Diduga salah paham, sekelompok pemuda dengan para penghuni asrama mahasiswa Papua di Kota Makassar terlibat aksi saling serang. Polisi dibantu TNI meredam emosi kedua kelompok dan seorang provokator ditangkap polisi. Tim gabungan TNI Polri sempat kewalahan menghalau dan meredam emosi para penghuni asrama mahasiswa Papua di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Dengan membawa berbagai benda dan senjata, mereka terlibat saling serang dengan kelompok pemuda lain. Upaya keras tim gabungan akhirnya membuahkan hasil. Para mahasiswa Papua akhirnya kembali ke asrama dengan pengawalan petugas. Dari hasil penyelidikan polisi, pemicu tawuran karena adanya seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor melintas di depan asrama dengan menggeber knalpot motornya berulang kali. Satu orang diduga provokator sempat ditangkap polisi dan dimintai keterangan di Mako Polsek Makassar. Kesalahpahaman aja. Kemudian sudah selesai, udah nggak ada masalah, semuanya udah kondusif. Sudah dikembalikan, tadi patut kita duga ada provokator, kita amankan sebentar, kemudian sudah clear, nggak ada masalah. Hanya karena tadi ada orang yang pakai motor knalpot brong itu, nah manas-manasi, nah itu situlah ada miss, ada salah paham, udah itu aja. Terus sudah selesai, udah clear, nggak ada masalah. Polisi disiagakan di lokasi guna mengantisipasi kemungkinan aksi tawuran susulan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Peringatan Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei digelar di hampir seluruh wilayah di tanah air. Di Makassar, aksi yang melibatkan buruh dan mahasiswa asal Papua berujung ricuh. Peringatan Hari Buruh Sedunia di Jalan Andi Pangerang, Petarani ricuh. Aksi sekelompok mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Demokratik dibubarkan polisi karena tak menyampaikan pemberitahuan kepada otoritas berwenang. Sejumlah pengunjuk rasa ditangkap karena diduga sebagai provokator. Sebelumnya, unjuk rasa mahasiswa Papua ini sempat menutup setengah akses jalan hingga memicu kemacetan di ruas Jalan AP Petarani dan Tol Petarani Makassar. Dalam aksinya, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Melakukan mereka untuk bubar dengan persuasif, dan kemudian ada beberapa yang kita ambil itu bukan dari kelompoknya mereka. Ini jelas-jelas ada beberapa narko yang tadi juga kita buktikan bahwa mereka membuat bilog tulisan di situ, ada beberapa tulisannya. Nah, itulah yang kita ambil, kita amankan. Berapa orang Bang? Tadi aku kalau tidak salah ada sekitar 5 orang kita ambil, kita amankan. Seruan dari para buruh pada peringatan Hari Buruh 1 Mei juga tampak dilakukan para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nusantara Sulawesi Selatan. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di bawah jembatan flyover Kota Makassar. Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nusantara berunjuk rasa di Hari Buruh Internasional yang diselenggarakan setiap tahunnya pada tanggal 1 Mei. Unjuk rasa berlangsung di bawah jembatan flyover di perempatan Jalan Andi Pangerang Petarani dan Urip Sumiharjo, Kota Makassar. Massa membentangkan spanduk yang bertuliskan "Selamatkan Indonesia dari cengkraman oligarki ekonomi politik kapitalisme". Beberapa tuntutan disuarakan. Salah satunya ini mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan mencabut revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara
yang dinilai berpotensi memuluskan jalan perusahaan tambang untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Pertama tuntutannya adalah mendesak pemerintah untuk dicabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Yang kedua, karena kami aksi di Sulawesi Selatan mendesak Gubernur Sulawesi Selatan untuk lebih berpihak kepada kepentingan pekerja karena banyak persoalan-persoalan perburuan di Sulawesi Selatan belum bisa diselesaikan dengan baik. Khususnya terkait dengan pengawasan di mana banyak perusahaan yang tidak menjalankan upah minimum tetapi kemudian tidak ditindak dengan tegas. Begitupun juga banyaknya perusahaan melakukan PHK. PHK terjadi di mana-mana tetapi kemudian buruh dikorbankan dan tidak kemudian dilindungi. Para buruh juga menuntut pemerintah agar berpihak pada buruh serta meminta adanya keadilan bagi kaum buruh terkait pengawasan bagi perusahaan yang tidak menjalankan upah minimum yang tidak ditindak oleh pemerintah. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, sebanyak 2.150 personel gabungan dari TNI Polri disiagakan untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di Kota Makassar. Setidaknya ada 23 titik lokasi unjuk rasa yang tersebar di Kota Makassar. Ribuan personel gabungan dari TNI Polri disiagakan di sejumlah titik lokasi di Kota Makassar. Mereka ditugaskan untuk mengamankan unjuk rasa ribuan mahasiswa dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional. Seluruh personel yang dilibatkan tidak dilengkapi dengan senjata api. Mereka hanya diperbolehkan membawa alat taktis huru-hara serta gas air mata yang nantinya boleh dipergunakan apabila terjadi kerusuhan. Sejumlah lokasi yang menjadi konsentrasi massa yaitu di bawah jembatan layang flyover Makassar, kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kantor DPRD Kota dan Provinsi, serta sepanjang Jalan Andi, Pangeran Petarani, dan Sultan Alauddin. Adapun tuntutan massa yaitu meminta pemerintah menghapus Undang-Undang Cipta Kerja dan mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Polisi meringkus 5 pelaku penganiayaan seorang pemuda yang sedang mudik ke Kota Makassar. Penggerebekan berlangsung dramatis hingga polisi melepaskan tembakan peringatan. Tembakan peringatan harus dilepaskan polisi saat menggerebek rumah salah satu pelaku penganiayaan terhadap pemudik di Kabupaten Goa. Pelaku berupaya kabur melalui tembok belakang rumah saat didatangi polisi. Tak hanya itu, lokasi persembunyian 4 buronan lain pun akhirnya diketahui polisi. Keempatnya digerebek di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Selain menangkap 5 pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan menganiaya korban. Mereka sama-sama ikut melakukan. Ada yang menebas pakai parang, kemudian juga ada yang menggunakan busur. Karena pada saat terjadinya pengeroyokan itu luka daripada korban diantaranya adalah kena tebas daripada pedang, kemudian juga karena ada kena busur juga mengenai di bagian tubuh. Kelimanya langsung digelandang ke Polrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan kini masih ada 10 buronan lagi yang masih dalam pengejaran polisi. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pasal 170 KUHP terkait penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman 10 tahun penjara. Sebelumnya pada 22 April 2023 lalu, seorang pemuda bernama Muhammad Ilham menjadi korban penganiayaan karena melintas di tengah kelompok yang melakukan penyerangan. Korban mengalami luka akibat sabetan senjata tajam hingga harus mendapat penanganan medis. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi lain untuk Anda, Satuan Reserse Narkoba Polres Pangkep meringkus pengedar pil PCC. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita puluhan butir pil siap edar yang dikemas dalam plastik. Kini polisi menelusuri asal didapatkannya pil tersebut. Pasangan suami istri ditangkap polisi saat menjual obat-obatan terlarang di Jalan Terong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Jumat lalu. Puluhan butir pil jenis tramadol telah dikemas dan siap diedarkan. Kedua kurir itu diketahui bernama Firman dan Aryani. Dari pengakuan kedua tersangka, keduanya telah menjalankan bisnis haramnya itu baru kali pertama. Namun polisi masih terus mendalami rekam jejak
kurir itu yang biasa mengantongi pil PCC atau paracetamol, kafein, karisoprodol hingga puluhan butir. Ini sementara kami dalami karena mereka rata-rata kalau kita tangkap pelaku rata-rata mereka mengatakan bahwa baru pertama kali. Tapi kami tetap dalami apakah mereka sudah melakukan berulang kali ataukah baru pertama kali. Pak, dari obat-obatan ini apakah sudah ada yang berhasil terjual, Pak? Menurut informasi bahwa sudah ada sebagian sudah terjual dan mereka jual sekitar antara 5.000 sampai 10.000. Pihak kepolisian Mapores Pangkep melakukan pemeriksaan pada kedua pelaku dan menelusuri asal didapatkannya pil PCC tersebut. Kedua pelaku terancam Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.